Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rizal Kamil dari kelas 3B Ilmu Perikanan dengan NIM 444322070. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktikum pelabuhan perikanan mengenai fitur apa aja sih yang ada di software SketchUp. Oke, langsung saja kita klik software SketchUp-nya. Nah, di sini kita sudah memasuki aplikasi atau software SketchUp. Nah, sebelum memasuki fiturnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih SketchUp itu. Jadi SketchUp itu merupakan software yang digunakan untuk membuat bangunan 3 dimensi berbagai bidang teknologi dan konstruksi sebagai suatu model yang akan mempresentasikan wujud aslinya nanti sebelum dibuat atau dilaksanakan. Nah, SketchUp ini terdapat beberapa toolbar dan komponen lainnya yang memiliki fungsi tersendiri. Nah, untuk menampilkan tools-tools yang ada di aplikasi SketchUp ini, kita dengan mengklik view, terus kita klik toolbar. Nah, di sini merupakan tools-tools yang ada di SketchUp ini. Nah, saya menggunakan layer toolset dan menggunakan view. Ini merupakan tools yang sangat mewakili untuk kita uji lebih lanjut. Kita klik close saja. Nah, memasuki tools yang pertama itu ada select atau pilih. Jadi select ini digunakan untuk memilih atau mengklik beberapa bagian dari model yang ingin kita kerjakan. Terus ada make component. Jadi make component ini merupakan berguna untuk menggabungkan beberapa objek menjadi satu komponen, mirip dengan fungsi group pada AutoCAD. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada paint bucket. Jadi paint bucket ini digunakan untuk mewarnai, memberikan warna pada tekstur pada bidang dalam model kita. Misalkan kita pilih warna ini pada suatu objek, kita tempelkan seperti ini, maka terbentuklah warna yang kita inginkan itu. Oke, selanjutnya ada eraser. Jadi eraser ini merupakan penghapus untuk menghapus garis atau bidang yang telah dibentuk. Jadi misalkan kita ingin menghapus, kita klik saja yang ingin dihapus seperti ini. Nah, itu sebagai contohnya. Oke, selanjutnya ada line. Jadi line itu merupakan garis. Nah, garis line ini untuk membuat garis atau segmen garis pada jendela gambar. Saya contohkan seperti ini. Dia bisa membuat garis seperti kotak ini. Oke, selanjutnya ada freehand. Jadi freehand itu adalah digunakan untuk menggambar garis bebas tanpa aturan tertentu. Nah, saya contohkan freehand di sini. Nah, dia menggambar sesuai kita inginkan. Nah, contoh seperti ini. Oke, selanjutnya ada rectangle. Jadi rectangle ini merupakan persegi panjang. Nah, rectangle ini dapat digunakan untuk membuat bentuk persegi atau persegi panjang dengan mudah. Saya contohkan seperti ini. Nah, contohnya adalah seperti ini. Selanjutnya ada rotate rectangle. Jadi rotate rectangle ini merupakan persegi panjang terputar. Jadi membuat persegi panjang yang bisa diputar pada sudut tertentu. Kita contohkan saja di sini. Nah, ini adalah contoh rotate rectangle. Nah, seperti itu. Kita geser dulu. Selanjutnya ada circle. Jadi circle itu apa? Jadi circle itu merupakan lingkaran untuk membuat sisi lingkaran dengan mengatur radius sesuai keinginan. Kita contohkan saja seperti ini. Terus ada polygon. Jadi polygon itu untuk membuat bentuk dengan banyak sisi seperti segi 4, segi 6, segi 8, dan seterusnya. Kita contohkan seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada arch. Jadi arch itu merupakan busur, digunakan untuk membuat garis lengkung, bisa berupa setengah, sepertiga, atau seperempat dari lingkaran. Kita contohkan. Nah,
Di sini saya membuat 3/4 lingkaran seperti ini. Oke, selanjutnya ada 2 point arch. Jadi 2 point arch itu merupakan busur 2 titik. Nah, jadi busur 2 titik ini membuat garis lengkung dengan 2 titik kendali. Kita contohkan seperti ini. Selanjutnya ada busur 3 point arch atau busur 3 titik. Jadi contohnya seperti ini ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada pi. Jadi pi ini merupakan y, membuat bagian dari lingkaran atau bentuk memiliki seperti pi. Kita contohkan di sini saja. Kita bentuk lingkaran. Nah, jadi lingkaran itu dia seperti pi. Terus selanjutnya ada move. Jadi move ini merupakan pindah yang digunakan untuk memindah suatu objek yang telah kita pilih ke arah diinginkan. Nah, seperti ini kita bisa pindahkan kemana saja, atau kita pindahkan jadi seperti itu ya. Selanjutnya ada push atau pull. Jadi push pull ini merupakan dorong atau tarik yang digunakan untuk memberi efek 3 dimensi dengan membuat objek mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya seperti ini. Dia mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Selanjutnya ada rotate. Jadi rotate ini merupakan digunakan untuk memutar objek. Kita contohkan saja. Nah, seperti ini. Dia akan memutar pada suatu objek. Oke, selanjutnya ada offset. Jadi offset ini merupakan pembuatan bagian dalam. Nah, offset ini digunakan untuk membuat bidang baru yang sejajar dengan berada di atas bidang pertama dengan skala yang berskala. Misalkan kita bikin nah seperti ini ya penggunaan offset. Oke, selanjutnya ada tape meter tool. Jadi tape meter tool adalah alat mengukur untuk mengukur panjang dan jarak. Misal kita mengukur panjang sini sampai rumah itu berapa. Jadi kita mengetahui bahwasannya panjangnya 18.528 mm. Jadi kegunaan untuk mengukur suatu meteran. Lalu ada dimension. Jadi dimension ini merupakan dimensi untuk menambahkan ukuran. Misalnya kita ingin mengetahui ukuran panjang sini sampai sini. Nah, jadi panjang sini sampai sini itu 11.966 mm. Adapun protractor itu digunakan untuk mengukur sudut. Lalu ada teks yang digunakan untuk menambahkan teks. Lalu ada akses digunakan untuk menunjukkan sumber koordinat. Lalu ada 3D text itu digunakan untuk membuat teks 3 dimensi. Nah, seperti ini ya. Ini merupakan teks 3 dimensi. Oke, selanjutnya di sini ada orbit. Jadi orbit itu digunakan untuk mengizinkan untuk melihat model dari berbagai sudut dengan cara memutar pandangan seperti ini. Jadi kita bisa memutar suatu objek yang kita inginkan dari berbagai sisi. Contohnya seperti itu. Adapun pen itu digunakan untuk melihat berbagai bagian model dengan menggeser kamera pandangan. Jadi ini digunakan untuk menggeser
pandangan objek. Selanjutnya ada zoom. Jadi zoom ini digunakan untuk mengatur tingkat perbesaran atau kekecilan kamera untuk melihat detail model. Seperti ini, dia bisa zoom in, zoom out. Selanjutnya ada zoom window. Selanjutnya ada zoom extend yang digunakan untuk mengatur tampilan model sehingga semua objek dalam model terlihat pada tampilan layar. Lalu ada previous, yang dimana previous ini merupakan kembali ke tampilan sebelumnya. Nah, oke, di sini adapun fitur yang ada di atas ini, dimana dia bisa melihat dari sisi samping, dari sisi atas, sisi depan, sisi sebelah kanan, sisi sebelah bagian belakang, dan sisi sebelah kiri. Nah, adapun fitur yang ada di sini, ini merupakan yaitu fitur position kamera. Saya contohkan saja. Misalnya kita ingin posisi kamera, misalnya kita ingin posisi kamera ada di sini, kita pencet saja. Nah, jadi seperti itu. Adapun untuk fitur look around ini itu digunakan untuk melihat sekitar lokasi. Lalu ada walk atau jalan, itu bisa kita gunakan untuk memindah-mindahkan lokasi. Lalu ada section plane, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Azza wa walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.